Selamat sore Bapak Ibu. Terdengar? Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Baik, ini kan sesi terakhir ya Bapak Ibu untuk sesi mode pengembangan materi untuk bidang studi pedagogik maupun bidang studi matematika itu sendiri. Mulai besok rencananya akan dilanjutkan dengan sesi pengembangan perangkat pembelajaran dan review. Sudah saya bagi Bapak Ibu untuk kelompoknya, saya share ya. Oh iya, saya belum membuka ini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja ya. Apakah ada yang belum hadir? Di sini 26 peserta, artinya masih ada 5 lagi nih. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu Ibu. Baik, untuk web meeting yang terakhir ini akan saya isi dengan beberapa hal karena di bagian penutup itu akan ada, itu Bapak Ibu diminta untuk memberikan umpan balik dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sebelum kita nanti berdiskusi tentang umpan balik tersebut, saya mau menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama yaitu terkait kegiatan selanjutnya, karena modul sampai modul 6 sudah selesai, akan dilanjutkan dengan kegiatan review perangkat pembelajaran, kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, dilanjutkan review, itu ada di satu rangkaian, kemudian rangkaian yang terakhir yakni BPL. Namun di sela-sela kegiatan tersebut nanti Bapak Ibu akan melakukan atau melaksanakan ujian. Jadwal ujian sudah tahu ya Bapak Ibu atau belum? Jadwal ujian. Belum. Baik, saya sampaikan saja nih. Untuk kelompok juga ini sudah saya bagi, tapi belum di-entry oleh tim di sistem, jadi masih belum muncul karena baru hari ini kami diminta untuk memberikan nama-nama kelompok. Akan ada 6 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang masing-masing akan dibimbing oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Sebentar saya share dulu. Karena kalau saya share Excel di laptop saya ini agak berat nih Bapak Ibu, jadi mau ditunggu sekedar. Nah, Bang, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul sepertinya ya? Nah, sudah. Nah, ini saya bagi berdasarkan nomor absen yang ada, nomor urut yang ada di LMS. Jadi untuk kelompok yang pertama, ini nomor 1 sampai 6, 1 sampai 5 ya, bukan. 1 sampai 5 ini nanti saya share Bapak Ibu, jangan khawatir, jadi nanti bisa dilihat lagi, ini cuma saya jelaskan saja. 1 sampai 5 nanti dengan Pak Rustanto dan guru pamongnya Bu Sri Utami. Kemudian nomor 6 sampai 10 dengan Pak Rustanto juga dengan
Bu Ani untuk guru pamongnya. Dilanjut untuk absen urut 11 ada Ibu Maderia sampai Ibu Ade Feblina itu dengan propolis dan guru pamongnya Bu Erlina. Kemudian untuk apa tuh Ibu ini dan Ibu tuh Ardita apa ya kayaknya ya, dengan propolis ini sampai Ibu Igusti Ayu Partini ini dengan propolis dan Bapak Nur Ali Ahmad. Kemudian nomor absen 21 sampai 25 dengan Pak Slamet dan Ibu Elisa. Ini paling banyak anggotanya, ada 6 orang. Bapak Made Edi Saputra sampai Bapak Made Yoga dengan Pak Slamet dan Pak Haryanto. Ini pembagian kelompoknya. Tentang pelaksanaannya semuanya full daring, dilaksanakan mulai besok tanggal 16 September sampai 8 Oktober. Menurut informasi terakhir yang saya terima, itu dalam rentang waktu sekitar berapa tadi? Sekitar 3 mingguan ya. Sekitar 3 mingguan itu efektifnya sebenarnya 12 hari. Jadi tidak penuh. Itu informasi yang saya peroleh terakhir. Detail kegiatan dari rentang waktu 16 September sampai 8 Oktober itu saya belum dapat, Mbak Ibu. Saya belum dapat detailnya. Itu apa saja, berapa hari yang efektif, itu terakhir saya dapat infonya 12 hari, tapi saya tidak paham apakah benar-benar 12 hari atau bagaimana, itu besok baru diberi pembekalan kami. Jadi saya tadi menyampaikan di awal bahwa apakah Bapak Ibu ada kegiatan, karena saya khawatirnya besok itu ada kegiatan, ternyata kegiatan itu hanya diperuntukkan untuk Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong. Jadi Bapak Ibu tidak ada kegiatan, bisa libur lah ya, 1 hari bisa beribadah. Kalau yang merayakan galungan, untuk yang tidak merayakan galungan bisa beribadah, bisa melakukan kegiatan yang lain. Itu informasi terkait jadwal. Kemudian kalau misalkan terkait ujian, itu berarti tanggal, ini kan selesai tanggal 8, berarti tanggal 9. Itu nanti akan, detailnya saya juga belum paham karena dari pusat detail kegiatan itu bisa dibilang nyicil gitu, dicicil memberikannya, tidak dalam satu rangkaian awal sampai akhir. Itu detailnya bagaimana itu juga kami tidak memperoleh Bapak Ibu, jadi kami tidak bisa menginformasikan detailnya mulai dari awal sampai akhir bagaimana, itu kami juga belum dapat. Misalnya untuk kegiatan besok saja kan detailnya juga baru besok diberikan. Nah ini nanti saya share di grup, jadi Bapak Ibu tidak usah dihafalkan, nanti saya bagikan. Itu terkait pembagian kelompok. Nah nanti baru akan di-entry oleh tim, sehingga semoga besok nama Bapak Ibu ini sudah dibagi berdasarkan kelompok masing-masing. Ya. Ini untuk dosen, ini untuk guru pamongnya. Itu informasi terkait jadwal. Dari saya sebenarnya terkait informasi hanya itu Bapak Ibu. Yang lain kayaknya tidak ada ya. Atau mungkin Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Silakan mau bertanya. Mungkin bisa kan ya dinyalakan. Silakan. Izin bertanya Ibu. Iya Pak. Masalah terkait nanti kan ada kesimpulan dan umpan balik ya. Nah, ya. Nanti diisi tentang apa Bu? Ya, terima kasih. Ya, jadi terkait umpan balik itu sebenarnya tentang awal modul 1 sampai modul 6 itu bisa Bapak Ibu sampaikan saran kritik gitu. Komentar, saran, kritik, misalkan kan kemarin beberapa permasalahan seperti soal-soalnya nggak valid misalnya begitu nih, soal-soalnya tidak pas, ada kunci jawaban yang salah misalkan seperti itu, atau materi yang salah ketik, atau mungkin dalam pelaksanaannya jadwalnya kok nggak langsung dicicil gitu, jadi misalkan peserta kesulitan untuk mempersiapkan materi misalkan seperti itu yang Bapak Ibu hadapi selama pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 6 bagaimana, itu bisa ditulis
di bagian apa itu tadi umpan balik kan di bawahnya tadi Bu, ini kan kita web meeting, di bawahnya itu kan ada refleksinya. Nah Bapak Ibu bisa sampaikan di situ atau di sini di forum ini Bapak Ibu juga boleh menyampaikan, misalkan ada umpan baliknya, misal mau disampaikan di forum ini boleh, mau didiskusikan silahkan. Ya itu Pak. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi silakan. Ini Bu, terima kasih atas pemaparannya. Ya. You are now muted. Bapak Ibu yang lain? Izin Ibu. Mangga. Iya. Terkait yang Ibu sampaikan tadi kan nanti kegiatan ini yang Ibu share barusan kelompoknya kan full daring. Iya. Nanti dalam artian itu full daring kita web meeting atau seperti apa nanti ke depannya? Mohon ada gambaran itu. Iya. Saya pribadi juga belum paham loh Pak. Besok itu kan baru ada pertemuan yang mendetailkan itu nanti teknisnya bagaimana, pembagian harinya bagaimana, materinya apa saja itu juga baru besok. Jadi terkait teknis untuk sesi selanjutnya itu saya tidak bisa menjawab sama sekali karena saya juga tidak tahu Pak. Jadi di grup kami di grup juga sudah saling menanyakan karena saya posisinya sebagai helpdesk di prodi yang lain pun juga sudah menanyakan besok ini bagaimana yang dijawab oleh Pak Makbul dan tim di pusat itu juga sama. Hari ini adalah hari terakhir GTK yang di pusat yang di Jakarta itu mensinkronkan LMS Bapak Ibu ke materi-materi untuk sesi selanjutnya ini. Tadi dicek itu masih warna kuning Pak, masih proses. Artinya kami pun tidak bisa mengakses isinya apa. Jadi ya mungkin Bapak Ibu nanti agak malam kali ya kalau misalkan mau melihat, mungkin tadi terakhir cek itu masih kuning, masih proses sinkronisasi. Jadi saya tidak tahu apa. Jadi saya tidak mengetahui isinya bagaimana sama sekali. Nah, semoga saja nanti malam bisa Bapak Ibu cek isinya apa saja. Nah, begitu Pak. Semoga menjawab ya, karena saya sendiri juga tidak tahu. Ya Bu. Ya. Saya juga masih bingung karena tadi Ibu sampaikan daringnya seperti apa. Saya juga jadinya. Iya, sepertinya kombinasi juga Pak, sepertinya ya, karena kalau pakai web meeting ini kan juga akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit juga gitu. Iya benar Bu, kalau utamanya bagi yang pakai paket data Bu, kalau pakai wifi nggak masalah kayaknya. Iya Pak, iya itu juga disadari oleh panitia. Makanya kayak sepertinya akan dikombin juga seperti sesi yang baru selesai ini. Ada chat, ada web meeting, dan ada pengumpulan tugas via LMS. Sepertinya bakal seperti itu juga gitu Pak. Ya semoga nanti teknisnya juga lebih rapi daripada yang kemarin. Ya itu ya Pak ya. Semoga dari saya. Bapak Ibu yang lain silahkan. Selamat sore Ibu. Iya selamat sore Pak. Mau bertanya Bu mengenai kelengkapan tugas atau ketuntasan tugas kita itu bisa dilihat nanti seperti apa Bu ya? Oh ya bisa Pak. Kemarin itu, nah ini kan saya sebenarnya mau share ya Pak ya. Saya mau kalau misalnya saya share semua, Bapak Ibu kan jadi melihat nilai Bapak Ibu yang lain gitu. Saya sedang berpikir caranya gimana agar Bapak Ibu tuh bisa melihat nilai tanpa melihat nilai Bapak Ibu yang lain gitu. Kalau di prodi yang lain itu kan langsung di-share tuh Pak. Nilai dari awal sampai akhir semua peserta jadi satu. Saya kan biasanya kalau nilai itu kan download. Saya download artinya semua nilai itu muncul dari
awal sampai akhir untuk peserta pertama sampai peserta 31. Nah, apakah Bapak Ibu tidak terganggu kalau misalkan di-share langsung begitu? Yang artinya Bapak Ibu bisa melihat nilai peserta yang lain. Gimana? Kalau milih satu-satu kan lumayan capek juga ya Pak ya? Atau bagaimana enaknya Pak? Kalau tidak salah sempat Bu Santi berpesan nanti hasil tugas itu terlihat di tugas akhir ada komentar yang untuk masukan kita itu sampai sekarang. Nah itu sebenarnya sudah saya lihat lagi ya Pak, di bagian settingannya itu, settingan dari komentar Bu Santi itu sudah saya checklist sebagai terbuka, tapi belum bisa dilihat juga ya berarti. Belum bisa Bu. Belum bisa. Ya nanti saya lihatkan lagi. Kalau komentar dari Bu Santi itu rata-rata kemarin itu kalau tidak salah Bapak Ibu di STEM ya? Iya. STEM ya Pak ya? Iya. Komentarnya dari Bu Santi itu relatif sama sih Pak. Kalau saya lihat ya itu PR lah Pak buat saya, terima kasih. Karena sebelumnya itu sudah saya centang. Saya lupa Bapak atau Ibu yang pernah menanyakan di grup. Setelah itu tuh saya langsung ganti settingannya. Tidak saya ganti, saya cek lagi settingannya dan itu terchecklist bisa Bapak Ibu lihat. Berarti tidak bisa ya? Sampai saat ini belum bisa dilihat. Ya, baik, nanti saya cek lagi kalau misalkan settingan yang sudah saya set itu ternyata memang tidak bisa Bapak Ibu lihat. Nanti akan saya sampaikan ke pusat bagaimana agar Bapak Ibu bisa mengakses begitu. Nah terkait nilai, kalau misalkan Bapak Ibu ketemu prodi lain tuh, ternyata nilainya di share. Kalau masalah share nilai itu saya serahkan ke Bapak Ibu. Kalau misalkan mau di share bisa saya share. Yang artinya resikonya kan Bapak Ibu yang lain saling tahu tuh nilainya. Itu kalau misalkan pengen tahu nilai nilai Bapak Ibu, nilai per modul. Karena kan nanti begini Bapak Ibu terkait nilai. Nilai itu rentangnya tidak sama untuk setiap modul. Kalau saya perhatikan itu ada 3. Ada yang nilai, saya tidak tahu Bapak Ibu bisa melihat tidak ya nilai? Tidak bisa ya? Atau bisa Bapak Ibu? Tidak bisa ya? Iya, tidak bisa. Gimana Pak? Karena kan misalkan modul A itu kan dia jangka waktunya kan 4 hari. Hari 5 itu dia tidak bisa diakses. Kami tidak bisa melihat. Makanya kemarin ada beberapa teman kita yang lupa mencentang kotak yang full itu, jadi nggak bisa balik lagi. Gitu, iya. Saya kira ada menu khusus gitu Pak, menu khusus nilai di tampilan peserta, tidak ada ya? Di tampilan kita ada grade, cuma tidak bisa ditampilkan. Jadi no display gitu dia Bu. No display gitu dia. No display, iya. Berarti nanti saya coba settingannya saya otak-atik lagi agar Bapak Ibu bisa display. Karena kayaknya memang kok nggak bisa ya Pak. Maksudnya memang dari sana sepertinya dikunci karena di prodi yang lain itu kok saya sharing dengan teman yang lain itu beliaunya men-share downloadan nilai, tapi saya memilih untuk tidak karena itu kan berhubungan dengan privacy Bapak Ibu juga gitu terkait. Saya coba nanti saya tanyakan apakah memungkinkan peserta untuk melihat display nilai dari modul 1 sampai modul terakhir. Gimana? Karena bagi saya kalau nilai itu kan misalnya saya tahu nilai saya berapa, jadi saya bisa merefleksi kemampuan saya bagaimana gitu, apa yang kurang dari kita, seperti itu sih Bu ya. Iya, baik-baik. Nanti saya coba lihat lagi ini terkait nilai. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu melihat
nilai itu nanti nilainya jangan kaget kalau Bapak Ibu misalkan nilainya ada yang 8, 23, 27 itu rentangnya tidak sama. Rentangnya ada yang 10. Jadi kalau Bapak Ibu melihat satuan, nanti saya detailkan saja kali ya. Saya buatkan list mana saja. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil melihat display dari nilai masing-masing modul, nanti saya lihatkan range dari masing-masing nilai itu. Maksudnya nanti Bapak Ibu jangan kaget, nilai saya kok cuma 20, nilai saya kok cuma 19 misalkan. Karena range-nya enggak semua itu 0 sampai 1. Ada yang 10, ada yang 30, ada yang 100. Jadi kalau Bapak Ibu bernilai 27, oh ini memang ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Oh ini memang rentangnya 30 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nilainya 27 kan artinya kalau soalnya 30, oh sama 3 gitu. Atau misalkan soalnya 10, kalau 27 maksimumnya 30, berarti kan memang kalian cuma 1. Iya Pak, nanti saya lihat. Bagaimana Pak Madi? Untuk ininya ada Bu, apa namanya kriteria minimum nilainya itu beda-beda nanti Bu ya? Oh, kriteria minimum. Nah ini juga sih Pak, gini Pak, terkait nilai itu juga ada pembobotan. Bobotnya pun sendiri-sendiri, ada 3 macam juga. Saya nggak hafal. Kalau seingat saya yang ada yang 0,913 gitu, ada yang nanti saya perlihatkan ya Pak. Jadi yang range 10 itu bobotnya sekian, yang range 30 itu bobotnya sekian, yang range 100 itu bobotnya sekian. Nah, dari hasil pertemuan awal itu kriteria lulus setahu saya hanya dikenakan pada ini Pak, hanya dikenakan pada tugas akhir yang Bapak Ibu submit, kemudian dinilai oleh dosen fasilitator. Jadi yang selainnya itu tidak ada. Sebenarnya kan Bapak Ibu kan tetap bisa melanjutkan Bapak ya, kan tidak ada nilai, tidak ada apa istilahnya, tidak ada keterangan bahwa Bapak Ibu tidak lulus kan tidak ada dong. Paling keterangannya cuma apa ya? Not permitted kalau tidak salah ya. Not permitted. Not permitted kan artinya Bapak Ibu tidak bisa melihat status dari nilai tersebut. Status. Maksudnya kalau misalnya Bapak Ibu dapat 60, apakah itu artinya Bapak Ibu lulus atau tidak kan tidak ada ya Pak ya. Iya karena memang tidak ada. Yang ada batas atau apa istilahnya KKM ya kalau di sekolah itu dari tugas akhir yang Bapak Ibu submit. Yang lain itu ya itu ada itu Pak, nilainya 76. Ya itu 76 Bapak. Ya. Tapi Bapak Ibu tenang saja karena nggak ada kok nilainya di bawah 70. Oh. Iya. Nggak ada nilainya 76 Bapak Ibu, jadi tenang saja. Di kelas ini maksudnya ya, di kelas ini tidak ada yang nilainya 76. Itu sih, terus apalagi ya nilai. Jadi nanti iya, diantar Bapak Ibu dosennya baik-baik kok Pak, ya. Itu juga Pak. Itu terkait KKM 76, kemudian kalau yang lain kan Bapak Ibu ada tuh yang formatif itu kan trial sampai 60 kali ya kalau tidak salah ya. Ya itu diambil yang terbaik. Ya itu. Ya kalau yang 60 kali diambil yang terbaik. Kalau yang tugas terakhir, tugas akhir itu yang Bapak Ibu submit, yang file itu KKM-nya 76. Nah, untuk modul integritas yang di awal, karena ada tuh modul integritas yang di awal ya, itu tidak usah di ini Pak, tidak usah diperhatikan karena tidak masuk dalam proses penilaian, itu titipan dari KPK. Ya, ada lagi Bapak Ibu, semoga bisa menjawab ya penjelasan saya barusan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan.
Tidak ada ya? Bu, mau Iya, bertanya, izin. silakan Pak Wayan, monggo. Pak Rizal ini, Bu. Oh, Pak Rizal, maaf sebenarnya ada Pak Wayan. Iya, silakan Pak Rizal, monggo. Ini untuk kegiatan selanjutnya kan ada ujian apa itu? Komprehensif atau apa? Kompetensi, iya. Itu teknisnya seperti apa, Bu? Iya, tahu. Saya juga nggak tahu ini, Pak. Iya, Pak Rizal. Iya. Bapak Ibu semuanya itu tadi saya sampaikan karena ini kan proses teknis itu nyicil ya Bapak Ibu ya. Untuk besok aja baru besok gitu, baru besok diadakan pembekalan. Artinya ya apalagi yang selanjutnya gitu Pak Rizal. Lebih tidak tahu lagi dengan teknisnya. Itu jawaban saya Pak. Iya. Kita ikuti. Iya, ikuti juga Pak. Iya, nanti kalau ada infonya, setiap info itu apa ya, secepat mungkin saya share agar Bapak Ibu juga secepat mungkin bisa mendapatkan info itu. Sayangnya memang dari pusatnya mepet gitu Pak. Iya. Mohon maaf Pak Rizal ya. Komando dan info aja. Titipan kalau gitu ya. Iya. Iya, silakan. Iya. Baik Bapak Ibu yang lain. Silakan. Mangga Pak Wayan. Saya bukan mau bertanya, tapi ada hal yang mau ingin saya sampaikan. Ya, saya. Jadi kurang lebih 1 bulan Ibu sudah menemani kami di kelas ini. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Kami juga mohon maaf apabila selama proses kemarin, sebulan kemarin ada yang kurang berkenan. Iya. Jadi selama ini sudah lancar prosesnya sampai hari ini, hari terakhir juga sudah lancar. Jadi kami mengucapkan terima kasih Bu. Oh, iya. Sama-sama Pak Wayan dan Bapak Ibu semua, saya juga terima kasih atas kerjasamanya. Saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang misalnya kurang berkenan, apalagi kalau di chat itu kan bahasa itu terkadang multitafsir ya, maksud kita A kadang diterjemahkan B. Saya itu mohon maaf kalau misalkan ada bahasa yang multitafsir. Saya pun mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu karena selama 1 bulan ini saya merasa responnya sangat cepat. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu ini ya, kalau nyala WhatsApp-nya itu langsung wah ini apa ini seperti itu. Jadi mungkin feelingnya merasa kayak roller coaster gitu ya. Karena setiap kali ada info kok mendadak. Itu juga saya berusaha agar tidak semendadak mungkin gitu. Jadi setiap kali ada info langsung saya share, setiap kali ada info saya share. Saya juga terima kasih ya Pak Wayan dan Bapak Ibu semuanya ya atas kecepatan membalas setiap info gitu. Karena makanya kemarin pada saat itu kok tumben agak lama gitu. Apakah ada sesuatu? Apakah ada kegiatan yang harus dilaksanakan? Ternyata kan perayaan Galungan. Jadi karena itu bukan tanggal merah, saya juga tidak tahu. Ibu mohon maaf ya. Terkait kegiatan yang sifatnya wajib, yang Bapak Ibu misalkan tidak bisa, misalnya kegiatan keagamaan, atau mungkin ada keluarga yang sakit, atau mungkin ada suatu kegiatan yang memang itu tidak bisa dihindari, dengan senang hati silahkan di-share Bapak Ibu, atau misalkan kegiatan yang sifatnya pribadi gitu, boleh nanti bisa beri ke saya, nanti bisa Bapak Ibu izin, karena memang itu tidak bisa untuk ditunda, tidak masalah itu Bapak Ibu, kami dan panitia juga pasti bisa memaklumi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, hal-hal sifatnya teknis, Bapak Ibu mungkin pernah chat saya, tapi saya minta disampaikan di grup itu, saya menilai itu chat sebagai bentuk informasi yang diperlukan oleh Bapak Ibu yang lain, sehingga kalau saya jawabnya japri, nanti Bapak Ibu yang lain tidak dapat jawabannya gitu loh, maksudnya Bapak Ibu. Bisa jadi kan apa kendala yang Bapak Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di LMS, kemudian Bapak Ibu share ke saya via japri, padahal itu bisa jadi kan diperlukan oleh Bapak Ibu yang lain. Oleh sebab itu kalau misalkan hal-hal yang sifatnya teknis
yang saya rasa dibutuhkan oleh peserta yang lain, saya minta untuk disampaikan di grup. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bisa sekalian membantu teman-teman yang lain. Ya, semoga juga di ini ya Pak ya, Bapak Ibu ya, dimaklumi gitu. Kenapa kalau misalnya di chat saya di Jabri mungkin saya minta disampaikan di grup. Nah, tujuan saya seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya pribadi, misalnya Bapak Ibu ada apa gitu, Bapak, mungkin ada ibu yang melahirkan atau apa yang itu kok nggak nyaman, kalau disampaikan di grup boleh Jabri ke saya, nanti saya lanjutkan ke Pak Wabul atau koordinator atau tim yang lain yang di pusat, biar Bapak Ibu nanti memang terverified atau terkonfirmasi ada kegiatan lain yang tidak bisa ditunda. Ya, itu tidak apa-apa, silakan. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain. Mohon izin bertanya. Monggo Pak Yoga, silakan. Yang terkait tadi kegiatan yang tidak bisa ditunda. Ya. Ini kebetulan setelah galungan ini saya ada upacara untuk anak saya, Bu. Oh begitu. Jadi saya minta izinnya langsung di sini ya, Bu. Iya. Oh, upacara. Iya Pak, kalau di Bali punya upacara ya Pak ya. Ya 6 bulanan itu. Oke, itu berapa hari Pak pelaksanaannya? Sehari aja sih, Bu. Oh, sehari. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Nanti teknisnya begini aja Bapak Ibu ya, kita sepakati gini aja nanti. Kan saya juga tidak tahu ya Pak berapa rentang harinya gitu kan ya. Berapa rentang harinya. Maksudnya seingat saya itu Pak Mapul pernah mengatakan 12 hari. Artinya dalam waktu 16 September sampai 8 Oktober itu kan tidak full. Berarti kan cuma 12 hari. Seingat saya seperti itu. Semoga tidak berubah. Berarti kalau misalkan Bapak Ibu itu tidak ada kegiatan, maksudnya saya tidak menginformasikan apapun. Berarti kan kegiatan Bapak Ibu sifatnya mandiri seperti yang kemarin-kemarin yang KB itu kan Bapak Ibu bisa lakukan sendiri kan, tidak harus web meeting, tidak harus chat, yang artinya nggak sinkron dengan dosen fasilitator. Berarti kan Bapak Ibu bebas itu ya, kayaknya Bapak Ibu nggak perlu izin ya, sayang kan nanti ya, karena kan sifatnya juga bisa disambi gitu loh Pak. Ya, tetapi misalkan kegiatan web meeting gitu, web meeting atau apa yang lain, Bapak Ibu kayak gini kan ada perayaan untuk anaknya, ada perayaan untuk apalah itu Bapak Ibu yang itu sifatnya keagamaan, tidak bisa ditunda, Bapak Ibu boleh sampaikan dulu ke saya, nanti saya lanjutkan ke dosen atau guru yang bertugas. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, nanti Bapak Ibu bisa izin dulu ke saya, nanti kan saya bisa cek tuh apakah ada kegiatan yang sinkron atau tidak. Kalau kegiatannya tidak ada yang sinkron, berarti kan bisa Bapak sambi. Nah, kalau bisa Bapak Ibu sambi, Bapak Ibu nggak usah izin, maksudnya cukup ke saya, nanti saya tidak perlu melanjutkan ke dosen ataupun guru yang bertugas. Tapi kalau misalkan ada yang ya beri izin apa-apa karena kan izin. Kalau misalkan kegiatannya itu karena barengan dengan yang sinkron dan tidak bisa ditunda, ya kalau bilang-bilang jangan sampai misalkan apa kehilangan apa harus ngurus apa itu bisa ditunda padahal ada kegiatan yang sinkron. Nah nanti Bapak Ibu bisa jabri ke saya, nanti saya lanjutkan ke dosen atau guru yang bertugas. Selama itu ternyata tidak ada kegiatan sinkron, ya sudah Bapak Ibu online saja di LMS-nya gitu. Online di LMS sambil mengerjakan masih bisa Bapak disambi. Kalaupun hari itu tidak selesai, Bapak online itu kan udah terrecord sebagai kegiatan di LMS gitu. Semoga menjawab. Iya, sama-sama Pak Made. Yang lain, Bapak Ibu silahkan. Tidak ada. Ya, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Baik. Sudah 30 menit juga Bapak Ibu. Terkait kendala, permasalahan atau mungkin komentar untuk sistem yang lebih baik ke depannya, Bapak Ibu yang tidak bisa mungkin tidak menyampaikannya di sini, bisa Bapak, karena waktunya juga terbatas, bisa Bapak Ibu tulis di bagian apa ya Pak ya, kalau tidak salah refleksi tadi namanya ya, refleksi penutup atau apalah itu yang di bawahnya web meeting ini, itu sebagai bagian
sebagai masukan untuk tim PPG agar kedepannya bisa lebih baik. Harapan saya Bapak Ibu ada yang mencantumkan itu ya materi ya, karena itu kan di pusat juga, itu kan dari pusat yang mengerjakan. Jadi biar dari pusat itu bukan hanya kami yang dari helpdesk ini yang berkomentar, tapi kalau dari Bapak Ibu juga berkomentar tentang materi yang banyak tidak pasnya, harapannya kan oleh pusat lebih didengar sehingga kedepannya lebih rapi. Semoga aja untuk kegiatan yang review ke depan ini juga tidak seperti ini, lebih siap lagi gitu. Kalau sistemnya kan saya yakin lancar ya Pak, nggak ada. Kalau Ibu kan juga tadi kan mengatakan untuk sistemnya lancar. Halangannya kan salah satunya di materi itu. Nah, kalau materi itu bisa lebih bagus kan artinya kualitasnya juga bahkan lebih bagus lagi. Baik Bapak Ibu, sepertinya itu dulu untuk hari ini karena ruangan juga harus ditutup ini menjelang jam 4. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dari modul 1 sampai modul 6, masih diberi kesehatan, bisa tetap bersilaturahim juga meskipun lewat dunia maya ya Bapak Ibu. Tetap sehat selalu, tetap bersemangat Bapak Ibu. Selamat Hari Raya Galungan untuk yang merayakan. Besok insya Allah tidak ada kegiatan yang mendadak. Semoga benar-benar tidak ada, sebenarnya sih tidak ada Bapak Ibu, karena kegiatannya terpusat untuk pembekalan dosen dan guru kamu. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai sekian dulu untuk meeting penutupan modul pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Saya live dulu ya Pak ya. Now muted. Permisi.